ini tambahan satu lagi dari saya sendiri. Ya, ini meninggalkan sholat itu tadi hukumannya luar biasa beratnya, Ustaz. Bahkan kafir atau bisa dibunuh. Ini biasanya kejadian pada ibu-ibu yang dewasa karena musim waktu haidho, waktunya datangnya setelah duhur. Dia haidho, libur kan. Setelah berjalan kan nggak boleh sholat. Setelah bersih dia nggak mengerjakan sholat antara duhur sampai yang duhurnya karena sudah kejadian haidhonya itu setelah duhur. Gimana seperti itu, Ustaz? Mestinya kan jatuhnya duhurnya jam 12 tapi dia liburnya itu jam 12 lebih gitu. Iya, terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ini juga pertanyaan penting bagi ibu-ibu juga bapak ya kan gitu. Karena bapak juga punya istri, punya ibu, punya saudari, punya anak perempuan ya kan gitu. Maka penting juga untuk diketahui bahwa para ulama menyebutkan jika haid itu datang di waktu sholat dan dia belum mengerjakan sholat si wanita ini, maka sholat itu harus diqadha. Jam 1 mulai haid, maka ini kan sudah masuk waktu duhur, tapi dia belum sholat, maka nanti setelah haid dia harus mengqadha duhur yang dia tinggalkan ini. Itu para ulama. Bahkan adapun untuk sholat subuh ini ada sedikit perbedaan para ulama. Misalnya dia haid di jam 8 misalnya, sebenarnya lebih kepada suci ya kalau sholat subuh itu. Misalnya sucinya jam 8 pagi, apakah dia perlu sholat subuh saat itu? Itu ulama berbeda pendapat ya. Bisa dipahami ya kalau suci ya. Jadi wanita ini haid berhentinya jam 8 pagi, apakah dia perlu sholat subuh? Gimana jawabnya? Itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib sholat subuh, ada yang mengatakan sudah tidak wajib sholat subuh karena memang sudah keluar waktu subuh. Tapi kalau mau hati-hati ya ikut yang pendapat mengerjakan sholat subuh cuma 2 rakaat aja kan gitu. Hati-hatinya demikian. Maksud kami ulama itu betul-betul menjaga betul urusan sholat, termasuk untuk ketika tadi misalnya dia haid jam 4 padahal azan asar itu jam 3 tapi belum sholat sampai jam 4, maka itu harus diqadha setelah haid. Itu pendapat yang lebih rojih, lebih kuat dari apa yang kami baca demikian. Maka ibu-ibu juga harus perhatian ini, bapak juga harus perhatian mengingatkan ya. Harusnya bapak juga ingat untuk urusan ini ya kan, bukan urusan yang lain, urusan haid. Kemarin kayaknya sampean belum sholat itu asar, nanti diqadha kan gitu. Jadi harus diingat-ingat betul karena ini adalah tanggung jawab suami juga untuk memastikan istrinya paham urusan ini. Dalam khusus urusan darah wanita ini, para ulama mengatakan sebenarnya yang wajib untuk paham itu adalah para wanita. Tapi kalau wanita ini nggak paham, maka yang harus paham adalah para suami. Jika suaminya laki-laki nggak paham, suami laki-laki terdekat bagi wanita ini nggak paham, maka tidak boleh melarang wanita ini untuk belajar kemanapun untuk bisa paham urusan darah kan itu. Jadi kalau memang istri kita nggak paham, maka bapak-bapak harus paham urusan ini. Jangan mikir wah itu kan urusan dia, terserah, nggak bisa gitu. Kita harus paham urusan ini. Dan ini perkara yang cukup rumit, tapi harus kita pahami. Karena para ulama menjelaskan rinci, bahkan ulama-ulama yang nggak punya istri pun, maksudnya bujang sampai meninggal dunia karena cinta ilmu, berbakti kepada ilmu, sibuk dengan ilmu sampai nggak sempat nikah, itu aja punya buku yang tebal-tebal pembahasan haid, pembahasan nifas. Maka kita yang punya istri, punya anak gadis, punya ibu, punya saudari harusnya paham. Jangan sampai alasan oh itu bukan urusan saya, yang penting saya cuma belikan ini selesai urusan, nggak gitu. Jadi urusan ini harus kita pahami sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap wanita-wanita yang ada di sekitar kita. Jadi urusan tadi yang pertanyaannya itu harus diqadha. Harus diqadha, itu pendapat yang sangat hati-hati dan lebih kuat dari apa yang sudah kami baca. Allah a'lam bishawab.